Shalom, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu yang sangat indah untuk kami bisa mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami melalui firman Tuhan supaya telinga kami yang tuli, mata kami yang buta bisa dapat dijelikan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa melihat betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami memohon kuasa Tuhan lawat setiap umat-Mu yang saat ini duduk di hadapan-Mu, yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan berbicara di pagi hari ini, Engkau pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Engkau terus memberkati hamba, firman-Mu semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan di pagi hari ini kami sedang ada di hadapan Tuhan untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pentingnya doa. Bagaimana rahasia doa itu bisa dapat dijawab oleh Tuhan pada waktu kami membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena itu pada saat kesempatan hari ini kita akan disapa oleh satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Di sana berfirman, bunyinya firman demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rahasia doa. Doa adalah alat komunikasi yang sangat terpenting antara manusia dan Tuhan. Bagaimana caranya kita harus berkomunikasi kepada Tuhan pada waktu kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Di sana Tuhan akan hadir dan melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Injil Yohanes di sini berbicara tentang pentingnya doa, bagaimana kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Asalkan kehidupan kita ada di dalam Kristus dan kita meminta apa saja yang kita kehendaki atau kami kehendaki. Ada beberapa poin penting yang saat di pagi hari ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah doa orang benar didengar oleh Tuhan. Diambil dari Amsal 15 ayat 29. Mari kita akan baca sama-sama. Amsal pasal 15 ayat 29. Bunyinya firman demikian. Tuhan itu jauh dari orang-orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan itu jauh dari orang-orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dengan yakin mengandalkan kekuatan Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan, dan kita berdoa dan meminta berkat, pasti Dia akan memberikan jawaban yang tepat, memberikan segala kebutuhan kita. Dia akan memenuhi apapun yang kita inginkan, karena Dia adalah Allah yang selalu memberkati kepada umat-Nya. Di sini kalau kita melihat doa orang benar didengar oleh Tuhan, artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan,
merekalah yang selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap kebutuhan mereka sehari-hari, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, segala bentuk apapun yang mereka kerjakan, tentu di sana akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang berasal dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan berarti dalam pemikiran secara negatif, tetapi yang berasal, yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan, yang berasal dari firman Tuhan, apapun yang kita inginkan, tentu pada waktu kita memintanya, Tuhanlah yang akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Di dalam firman Tuhan juga ada seringkali ada orang-orang percaya katakan, ada pepatah orait labora. Orait labora, bekerja dan berdoa. Saat kita berdoa, bukan berarti untuk melibatkan tangan dan hanya selalu kita meminta petunjuk dari Allah setiap hari. Tetapi saat kita berdoa, itu pula kita pun kerja. Dan di sana Tuhan akan campur tangan. Dan Tuhan selalu mengalirkan berkat-berkat melalui setiap pekerjaan kita. Karena Tuhan selalu memberkati kepada setiap orang-orang percaya, kepada mereka yang mengandalkan dan menaruh harapan penuh kepada Tuhan, tentu mereka itulah yang diberkati oleh Tuhan setiap hari. Karena itu ada beberapa rahasia doa yang saya bisa sampaikan di sini. Doa adalah doa seperti tangga, di mana pada waktu kita mau melintasi tempat yang agak ketinggian, tentu kita akan membutuhkan tangga. Karena itu kita akan melintasi tangga itu dan kita akan mencapai pada satu tujuan. Jadi doa sama dengan tangga. Kemudian yang berikut, doa juga sama dengan sokoguru. Dia akan tetap kokoh pada waktu kita berdoa. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan harapan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Dan berikut adalah doa seperti jalan. Kadangkala di dunia ini ada banyak jalan yang kita harus menempuh. Dan jalan itu kadang kita menuju belok kiri, belok kanan, ataupun lurus, mundur ke belakang, terserah kita. Tetapi doa yang dimaksud dalam Alkitab di sini, bagaimana kita harus menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan seperti jalan yang lurus, tanpa belok kiri, belok kanan, ataupun mundur belakang, tetapi kita sampaikan kepada suatu tujuan yang benar. Di sana pula kita akan menemukan titik temu yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu percayalah bahwa doa sangat besar kuasanya. Kemudian yang kedua adalah doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita melihat di Yakobus pasal 5 ayat 16. Ini ayat firman Tuhan yang sangat lazim sekali bagi setiap orang-orang percaya. Tentu orang-orang percaya selalu berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tentu doa itu seperti apa kita akan melihat sama-sama. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagian B dia mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kekuatan seperti apa besarnya kekuatan itu? Tentu doa orang benar kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Dia sangat besar, sangat dahsyat. Dia bisa mengalahkan dunia ini. Dia bisa melumpuhkan kekuatan setan. Dia bisa mengalahkan kuasa maut. Dia bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang lain. Ada banyak orang dengan bermotivasi berbeda-beda meminta kekayaan ataupun kehormatan ataupun harta benda untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah mereka. Mereka selalu berjam-jam ataupun berhari-hari bersemedi di suatu tempat. Tetapi itu hanya sia-sia belaka. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sesaat. Tetapi
doa orang benar dengan yakin didoakan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, itulah sangat besar kuasanya, sangat ajaib, sangat dahsyat, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu, setiap orang-orang percaya selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan pada waktu sakit, pada waktu lemah, pada waktu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain di dalam rumah tangga mereka. Tentunya selalu datang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang kita andalkan? Tidak ada sama sekali. Di bawah kolong langit, setiap makhluk yang bernapas, tentu mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan jalan. Tuhanlah yang akan memberikan solusi. Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan kepada orang-orang percaya. Karena itu, percayalah bahwa doa adalah suatu dasar yang kita andalkan setiap kehidupan kita. Karena itu, dengan yakin berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah ancaman wabah virus corona yang saat ini sedang melanda dunia, semua orang dengan berbagai gaya hidup, mereka menyembah, menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, sampai hari ini sedang bersujud di hadapan Tuhan. Karena tidak bisa pergi kepada siapa-siapa di dunia ini selain kita bersujud kepada Allah. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dan berdoa setiap saat. Jangan ragu-ragu, kita berdoa selalu kepada Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya, sangat luar biasa. Karena itu Yakobus di sini dia memperlihatkan bagaimana pentingnya doa di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana pentingnya doa untuk kita selalu bersekutu kepada Tuhan. Bagian ketiga adalah memohon kepada Allah. Matius pasal 6 ayat 11. Ini firman Tuhan yang sudah lazim bagi kita. Di Matius pasal 6, bagaimana doa yang sempurna Tuhan Yesus mengajarkan kepada ke-12 rasul supaya mereka bertekun dan memohon kepada Tuhan. Di Matius pasal 6 ayat 11, di sini ia mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Berikanlah kami pada hari ini berbicara masalah kebutuhan yasmani. Kebutuhan yasmani. Jadi pada waktu kami membutuhkan pertolongan Tuhan, pada waktu kami membutuhkan campur tangan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang lemah, bahkan kami membutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, tentu kami akan datang kepada Tuhan dan sujud berkata, "Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya." Bukan sebanyak-banyaknya, tetapi secukupnya. Berarti Tuhan selalu mempedulikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang percaya. Kadangkala kalau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka lebih dominan mencari berlebihan. Dan sampai mereka mencari di mana-mana tetapi tidak ada keuntungan. Sampai ujung-ujungnya mereka pada menuju pada frustrasi. Dan tidak ada kepentingan sama sekali dalam hidup mereka. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya selalu bersandar penuh kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Dan itulah yang selalu kita merasakan dan merasa semuanya itu diberkati. Puji Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bersandar penuh kepada Tuhan karena doa sangat besar kuasanya. Di dalam tema ini pagi hari ini dia berbicara rahasia doa atau pentingnya doa. Karena itu kepada sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, setiap hari kita terus berdoa dan berdoa. Karena doa itu sangat penting. Doa sangat besar kuasanya, sanggup mengubah dunia, sanggup mengubah kehidupan manusia, sanggup memberkati keberadaan kita. Dan dia pun bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di saat pagi hari ini. Berkat yang berasal dari Allah telah menyapa kami dan telah menguatkan kami bagaimana pentingnya doa untuk selalu kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sedang jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan sehari-hari, supaya mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini,
mengubah sikap kehidupan kami untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Memberkati mereka yang sedang sakit, memberkati mereka yang sedang lemah, memberkati mereka yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan dari Allah Bapa. Memberkati juga kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan makan dan minum, supaya melalui doa ibadah pagi hari ini diberkati dengan segala berkat yang berasal dari Allah Bapa. Karena itu kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur untuk berkat di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.